Sebagai seorang manusia kita butuh bimbingan dharma ya. Kita adalah manusia yang setiap hari, setiap saat bisa bertemu dengan banyak kondisi, banyak masalah. Di wihara, suasananya, orangnya, kondisinya memaksa kamu untuk menjadi anak baik. Sehingga aku harus dan jadi anak baik. Kalau aku tidak menjadi anak baik, aku akan menjadi makhluk aneh. Betul? Bagaimana aku menjadikan laumu dan nuraniku sebagai tuan atas diriku. Dari aku bangun tidur sampai aku tidur lagi, kata laumu sepe tidak boleh meninggalkan mulutmu dan hati. Halo, 各位家人，大家好，大家请坐。Foin baru kali ini masuk ke kelas Megan, baru pertama. Foin berharap kewicaran Anda bisa bersama-sama mengajak teman-teman yang lain untuk ikut serta di kelas Megan. Jujur Foin agak sedikit kaget ya. Perkiraan Foin setidaknya hampir semua anak Karanglot itu ikut kelas ini. Tapi setelah dilihat kayaknya hanya sebagian kecil ya. Jadi nanti ingatkan lagi, ajak lagi teman-teman yang lain untuk ikut serta ya. Kelas Megan itu banyak nilai positifnya enggak? Kalian merasa setelah ikut Megan banyak dapat sesuatu? Banyak. Karena Anda merasa kelas Megan ini banyak memberikan nilai positif kepada kita, mengapa kita tidak mewartakan kabar gembira ini kepada teman-teman kita yang lainnya ya. Sehingga teman-teman kita yang lainnya pun mendapatkan berkat yang sama dengan Anda. Sebagai seorang manusia kita butuh bimbingan dharma ya. Kita adalah manusia yang setiap hari, setiap saat bisa bertemu dengan banyak kondisi, banyak masalah. Kita butuh laumu. Kita sangat butuh guru yang bisa mengajarkan kita kebenaran. Kita butuh mendengarkan siraman rohani agar kita tahu jalan mana yang paling benar, jalan mana yang paling tepat ya. Dan ketika kita sudah mengambil langkah yang salah, mungkin ketika kamu hadir di kelas Megan ini, kamu bisa menemukan, oh ternyata aku tuh salah jalan nih. Aku harus cepat-cepat belok. Aku harus cepat-cepat mengubah setir dari mobil saya gitu. Kalau saya nggak mengubah, maka masa depan saya, hidup saya, nurani saya, leluhur saya pun akan ikut terseret. Jadi kebicaraan adanya kelas Megan ini sangat positif untuk kita. Dan Anda yang menjalani sudah pasti Anda paling tahu jelas fungsi dari kelas Megan ini untuk diri Anda dan hidup Anda. Karena itu sebarkan kabar sukacita ini, ajak teman-teman yang lainnya untuk hadir. Ya, Sharon, umumkan lagi ke kelas Karanglot ya. Oke, topik hari ini, Foin akan membahas tentang aku, Anda, kita semua. Kita sebagai seorang manusia, kita itu yang mana sih? Oke, sebelum kita mulai topik ini, anggap ini adalah kita ya, Anda sendiri, Foin, Anda sendiri, kita gitu ya. Foin mau Anda menjawab dengan jujur, dengan nurani, dengan kebenaran. Oke, tutup mata Anda, tutup matanya, dan jawab dengan mengangkat tangan Anda. Apakah saya adalah seseorang yang berbeda ketika aku di wihara dengan aku di rumah? Jika Anda merasa kepribadian Anda berbeda, angkat tangan Anda. Yang tinggi nak ya,
jujur. Kalau kamu nggak jujur, kamu nggak akan bisa memperbaiki diri, jujur. Jangan malu, nggak ada yang malu, nggak boleh malu ya. Oke, terima kasih. Turunkan tangan Anda. Angkat tangan Anda jika Anda adalah kepribadian yang sama di rumah, di sekolah, atau di wihara. Tunjuk tangan. Sama persis, gak berubah, gak berbeda. Oke, terima kasih. Lalu, apakah saya sangat berbeda antara saya yang di sekolah dengan saya yang di wihara? Tunjuk tangan. Antara wihara dengan sekolah. Aku di wihara tuh baik banget Koyen, tapi kalau di sekolah tuh aduh. Tunjuk tangan. 1. Oke. Selesai, terima kasih. Silakan buka mata. Oke. Survei membuktikan bahwa kita, sebagian besar daripada kita berbeda kepribadian kita. Antara kita yang di rumah dengan yang di wihara. Ya. Oke, anak-anak gak perlu malu. Gak perlu merasa kok gitu ya, wajar. Kenapa? Karena anak seusia Anda itu adalah anak yang sedang apa? Hah? Mencari apa? Jati diri. Kan? Sering dengar kalimat ini kan? Kenapa Poyen kami anak seusia ini mencari jati diri? Karena sebenarnya kamu itu masih belum menemukan sebenarnya aku itu apa sih? Gitu. Ya, itu adalah proses yang akan dihadapi semua orang. Jadi kalau Anda menjawab jujur, gak masalah, semua orang sama. Semua orang akan lewatin proses itu. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dengan saya yang berbeda di wihara, saya yang berbeda di sekolah, saya yang berbeda di rumah, itu adalah benar? Bukankah seorang manusia itu harus beradaptasi terhadap lingkungan? Tahu nggak mengapa kita sebagai seorang manusia, sorry ya, aku di wihara. Lalu ada lagi, aku di, wahai para aktivis anak Megan, Anda harus jadi anak yang aktif ya. Anda bukan anak, Anda yang duduk di sini, Anda itu adalah anak Megan. Megan itu singkatannya apa? Hah? Maitreya Youth Generation. Anda mau menjadi Maitreya Youth Generation yang seperti apa? Pasif. Bisa nggak anak Maitreya Youth yang pasif membantu misi Buddha Maitreya? Bisa nggak? Ngerti kata pasif? Bisa nggak menyelamatkan umat manusia dengan duduk? Bisa nggak menjembarkan misi Buddha Maitreya dengan diam? Maitreya Youth Generation itu adalah prajurit Maitreya. Kalian dididik untuk jadi prajurit Buddha Maitreya. Jadi tolong, kelas apapun nggak apa-apa. Kelas Megan, Anda dilarang jadi anak yang tidak aktif. Ya, harus jadi anak yang progresif. Oke. Next, Anda yang di sekolah. Ada lagi? Ada lagi? Lingkungan hidup Anda hanya ada di sini saja kah? Masyarakat.
Kalau untuk anak Anda di sekolah, masyarakat mungkin agak jauh ya. Kapan emang sering kumpul sama tetangga? Hah? Gotong royong gitu ya. Seperti Koko Jimmy mewakili kampungnya ikut lomba bulu tangkis. Anda seperti itu? Enggak. Tapi bersosial masyarakat iya ya. Mungkin Anda punya teman di komplek mana ya, punya teman dari tempat les Anda gitu ya. Jadi anggaplah bersosial masyarakat ya. Berarti kita sebagai seorang manusia, kita tidak jauh-jauh cuman ini aja. Ya. Makin Anda dewasa, mungkin akan makin berbeda. Ada namanya Anda lingkungan tempat kerja. Lingkungan klub hobi naik sepeda. Ya, mungkin lingkungan klub pemain sepak bola. Nah, mungkin bisa. Ada juga lingkungan. Kalau usia Anda mungkin gamers. Betul nggak? Walaupun itu online. Oke. Sebagai seorang manusia, bukankah kita harus beradaptasi terhadap lingkungan? Setuju? Setuju? Setuju. Apa yang akan terjadi jika keempat lingkungan ini menghadirkan suasana yang berbeda, cara hidup yang berbeda, cara didik yang berbeda? Contoh, di wihara otomatis ketika kamu menginjakkan kaki ke pintu depan wihara, set, kamu akan jadi anak seperti apa? Jaim, oke, good job. Lalu? Hah? Kuai-kuai ya. Aduh, kuai gitu ya. Aslinya baik lah ya. Kuai, nggak apa-apa. Kuai menggambarkan semuanya lah. Kuai banget. Lalu? Alim, sopan ya. Artinya tuh benar-benar anak yang moralitasnya 100% sempurna. Tipe-tipe. Ya. Bisa ya, bener ya, setuju ya. Ini ngomong-ngomong wihara, poin belok sedikit ya, lari dari topik ya. Sharon, di wihara pun berbeda loh. Kamu ke rumah Tuhan kamu semua wihara rumah Tuhan ya, setuju? Kemanapun kamu ke wihara manapun, mau ke wihara Telgong, wihara Tianchen, ke wihara Dadap, ya harusnya jadi gini ya. Tapi terkadang ke wihara pun bisa berbeda. Ada yang dari wihara lain di sini? Metro, Poris, lalu Palem, ya kan? Nah, Kartini. Kamu yang di Kartini, kamu yang di Palem, kamu yang di Poris, berbeda nggak dengan kamu yang di Tianchen? Ayo, beda nggak? Beda nggak? Beda. Bisa jadi mungkin enggak, poin sama rumah laumu. Pertanyaan selanjutnya, kamu yang di wihara, mau itu Poris, mau itu Palem, mau itu Kartini, dengan kamu yang pergi ke Emei, beda apa sama? Mengapa? Kan sama-sama rumah laumu. Why? Kenapa? Ayo, aktif progresif. Wahai Maitreya Youth Generation. Ya, why? Tahu ya peraturan, tunjuk tangan, berdiri, jawab. Ayo, why? Ya, Jai, Cinchan, wes semua. Ah.
berada di vihara yang berbeda, lingkungannya beda dan suasananya mungkin juga akan tidak sama. Oke, Vin sudah ngerti. Karena lingkungan dan juga suasana, aura yang diberikan oleh wihara itu berbeda. Makanya saya juga beradaptasi gitu ya. Kalau di Eme itu adalah tanah suci. Di mana Chen dan Kewiten Chance tinggal. Dan di mana segala sesuatu yang ada di Eme itu dari ucapan, perbuatan sampai di sudut-sudut. Henyou Tao Qi. Sehingga ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang Henyou Tao Qi, secara otomatis kita langsung terkonsentrasi. Betul nggak? Betul? Oke, setuju ya? Berarti dari kesimpulan ini, dari pembahasan kita ini, apa poin pentingnya? Mengapa kita bisa berubah seperti bunglon? Karena lingkungan yang memaksa kita, lingkungan ada yang dipaksa ada yang enggak ya. Lingkungan yang mengharuskan kita untuk menjadi seperti itu. Setuju? Oke. Berarti kita setuju semua di sini kita berubah menjadi bunglon karena pengaruh lingkungan. Setuju ya? Oke. Gak kelihatan gak apa-apa ya. Yang penting Anda tahu. Ketutup gak? Nah, karena lingkungan. Catat, ini poin penting. Oke. Di wihara, suasananya, orangnya, kondisinya memaksa kamu untuk menjadi anak baik. Sehingga aku harus dan jadi anak baik. Kalau aku tidak menjadi anak baik, aku akan menjadi makhluk aneh. Betul? Ih, ini orang ke wihara kok ngomong kata kotor sih. Ih, ini orang ke wihara pakai baju ketek kelihatan, pusar kelihatan. Aneh kan? Aneh. Oke. Kita ke nomor 2, rumah. Kamu yang di wihara dengan kamu yang di rumah tadi menjawab 18 orang berbeda. Why? Apa yang membuat kita berbeda antara di wihara dengan di rumah? Koi mengambil kesimpulan karena di wihara kamu jadi anak kuai. Kalau di rumah berbeda berarti kamu di rumah tidak kuai. Betul dong? Betul dong? Atau salah? Atau salah? Betul ya? Kebalikan dong, kan berbeda. Kalau sama ya pasti kuai, alim, jaim, di rumah juga, ya kan? Kalau berbeda kan pasti kebalikan dong, ya. Contoh, apa? Biasa di rumah gimana? Jujur lah. Koin juga pernah seusia kalian. Koin jawab dulu ya. Koin di rumah adalah orang yang sangat mendominasi dan galak. Mama sama Koin lebih galak. Dominasi. Koin yang di rumah adalah koin yang males banget di wihara. Nggak usah disuruh, pasti sapu. Nggak usah disuruh lap meja artat. Nggak usah disuruh, kerjanya rajin. Di rumah suruh saya pegang sapu, itu kayak suruh saya angkat satu gunung pindahin gunung. Itu saya seusia Anda. Bagaimana dengan Anda? Yuk, kalian udah jujur nih. Ayo. Kalian gak malu, saya jujur, saya apa adanya. Karena saya masih simpan, memperbaiki diri. Ayo. Yang tidak menjawab kalau koin hitung 1, 2, 3 khusus 10.000. 1, 2, tunjuk tangan, 3. Nah, pegangnya. Suka mageran, oke. Apa yang lucu?
Emang di sini nggak ada yang mageran? Tunggu aja kamu liburan pasti mageran. Mager. Halo? Melawan orang tua. Oke, sama poin mah henting mah. Kau suruh jongkok, push up. Coba orang tua kamu suruh push up. Enggak bisa ya. No, gitu ya. Apa? Apa katanya? Melawan. Oke. Oke, sudah cukup. Jangan pegangnya terus. Kasihan. Rahasia negaranya dibongkar semua sama kita. Sisi pegangnya cingcua. Lagi, orang kedua. 1, 2, 10.000 ya. 3. Gak ada yang cuci tangan? Gak ada? Lain kak? 10.000 kosong. Beneran? Iya. Poin lebih baik aku kosong 10.000 daripada suruh saya ngomong. Apa kesalahan saya? Malu nak, harga diri ya. Udah kejam semua, bohong, masa cuma ini? Gak mungkin. Yakin? Cai. Tuh, Cai bantuin kalian ya. Ya. Anak seusia kalian nih ya, malu-malu kucing ya. Ntar jadi kucing beneran loh. Jika khusus di rumah akan merasa terkadang-kadang nggak tahu hal apa itu benar, hal apa itu salah, merasa agak sedikit tersesat. Oke. Gimana kesimpulannya? Apa ya kesimpulannya? Merasa tersesat? Bukan. Apa ya? Oke, Sinco. Bingung. Apa kesimpulannya? Oke, intinya aku yang di rumah, aku tuh adalah anak yang ABC. Mengapa kita bisa menjadi A, B, dan C? Kenapa kita tidak bisa baik seperti kita dipelihara? Kenapa kita tidak bisa menjadi sopan seperti kita dipelihara? Kenapa kalau kita sama Tensanse, sama Poyen, sama Koko Cici itu kita hormat banget, tapi kalau sama papa mama tuh kita tuh membangkang banget, bisa berselisih pendapat, bisa juga kita malah berantem sama papa mama. Coba di wihara berani nggak berantem sama Poyen? Ada yang berani berantem sama Sindrong Poyen? Poyen, sini. Aku nggak suka Poyen. Ada yang berani nggak? Nggak pernah kepikiran kan? Gak pernah kepikiran kan? Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Pernah bertanya nggak kenapa begitu? Padahal Sindrong Poyen itu bukan siapa-siapanya Anda loh. Poyen nggak punya budi jasa kepada Anda loh, nak. Tapi papa mama adalah orang terdekat Anda. Papa mama yang melahirkan dan membesarkan. Mengapa kita sebagai anak lebih hormat kepada Poyen kita dibandingkan hormat kepada papa mama kita? Ya, silakan Catherine. Al. Jose Catherine, Jose Siti. Karena kita tuh kan udah dekat sama orang tua, jadi kayak kita ngerasa ya gitu. Kalau tentang Poyen dan Jose dan lain-lain kita kayak nggak tahu dekat, jadi kita harus kayak jaga image. Oke, saya paham. Oke. Karena saking dekatnya, kita sudah terbiasa, kita lingkungan di rumah, dari kita kecil sampai kita besar, kita sudah terbiasa punya habit itu. Oke, betul? Saking akrabnya kita tuh bisa nggak sopan sama orang tua. Saking dekatnya, saat dari kecil kalau mau makan pakai perintah-perintah. Mama mau makan, mama ambil ini, papa angkat ini, gitu. Udah terbiasa. Dari kecil mulai pupuk terbiasa. Jadi kesimpulannya balik lagi, lingkungan di rumah membuat saya menjadi ini. Setuju? Papa mama membuat saya menjadi seperti ini. Oke, di sekolah. Sekolah juga sama nggak? Kalau kamu sekolah di sekolah yang buruk budi pekertinya, kamu jadi buruk gak? Oke?
Kalau di sekolah teman-teman selalu ngomong kalimat, nanya, kamu nanya. Ikutan enggak? Ikutan enggak? Kalau lingkungan di sekolah selalu bilang, lu, gua. Lu udah makan belum? Gua kemarin kesini. Kamu ikutan enggak? Lalu kalau lingkungan sekolahmu selalu mengucapkan kata ai. Ai kemarin pergi jalan-jalan sama mama ai. Ikutan enggak? Kalau di wihara, apa-apa kita selalu menggunakan Hoshe. Nah, kemarin Hoshe pergi ke mall sama mama Hoshe. Ikutan enggak? Ikutan, oke? Nah, berarti dari kesimpulan, mau di wihara, di rumah, di sekolah, di sosial masyarakat, lingkungan membuat kita menjadi satu kepribadian yang berbeda sesuai dengan tempatnya. Yang menjadi pertanyaan, kalau kamu sebagai seorang manusia, kamu setiap hari hidup di lingkungan wihara, hidup di rumah, hidup di sekolah, hidup di sosial masyarakat, lalu kamu harus beradaptasi sesuai dengan lingkungan. Ketika di wihara saya jadi alim, ketika di rumah saya jadi galak, ketika di sekolah aku jadi orang yang sangat tidak bermoral, ketika di lingkungan masyarakat aku menjadi orang yang mudah bergaul. Lalu kalau kita hidup seperti ini dari 24 jam ya, kita hidup berubah muka, capek nggak? Capek nggak? Lalu pernah nggak bertanya, sebenarnya aku itu yang mana sih? Aku ini, itu adalah aku yang kuai, atau aku yang mendominasi, atau aku yang suka berkata-kata kasar, atau aku yang ceria? Yang mana aku? Siapa aku? Apa jati diriku? Oke, kalau kita mengadopsi hidup harus adaptasi terhadap lingkungan, apa yang akan terjadi kalau lingkungan kamu pecandu narkoba semua? Kalau kamu hidup harus menjadi bunglon, apa yang akan terjadi jika lingkungan kamu, wanita-wanitanya itu adalah pelacur semua? Jadi kesimpulannya, jika kita punya kepribadian bunglon, berbahaya atau tidak? Apakah kamu menjamin dalam hidup kamu, dari kamu kecil sampai kamu dewasa, lingkungan kamu selalu positif? Kamu menjamin enggak? Gak bisa. Menurut Anda, dunia yang sekarang, lingkungan manapun lebih banyak arah positif atau negatif? Tapi pula. Kebicaraan. Menurut Anda, dunia kita, masyarakatnya, orang-orangnya makin hari makin positif atau negatif? Negatif. Kalau kita adalah bunglon, apa yang akan terjadi? Ikutan negatif? Kan tadi menurut survei kita adalah bunglon kan? Betul nggak? Menurut survei, Anda sendiri yang jawab loh ini ya. Kita adalah orang yang beradaptasi terhadap lingkungan kita kan? Kamu anak-anak, kamu masih ada di sini, duduk di sini, kamu tuh adalah orang-orang pilihan. Coba kamu tidak aktif di luar sana. Punyakah kamu lingkungan yang positif? Kamu menjamin ketika kamu hidup dalam lingkungan negatif, kamu bisa tetap positif. Kalau kamu punya sifat bunglon. Jadi Foyen, yang mana yang benar? Ayo, yang mana yang benar? Bunglon berbahaya. Setuju? Setuju?
Karena bunglon untuk dunia saat ini, kalau kamu jadi bunglon, kamu tuh akan rusak mengikuti dunia. Berarti setuju kalau kita mengambil keputusan mulai hari ini jangan menjadi bunglon. Setuju? Lalu kamu harus jadi apa? Harus jadi apa? Ini kanan. Sekarang kita menuju ke kiri. Kalau aku bunglon itu adalah sebuah kesalahan, itu akan mudah membuat aku berubah, itu akan mudah membuat aku tertarik ke arah medan negatif. Cifutse bait keempat, apa bunyinya? Apa? Cifutse paragraf keempat. Hah? Yang kenceng. Apa bunyi? Hah? Inling woman, 每一个人时时事事处处流露出庄严、空灵、幸福之美的本性. Apa? Pensin. Apa arti pensin? Penlai de sin, yaitu hati nurani. Aku yang sejati. Nah, ini kan aku yang palsu kan? Mana yang aku yang benar? Ini aku yang paling benar. 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 Belum tentu karena ini semua adalah aku, betul? Jadi sebenarnya aku yang sejati itu yang mana? Nah, ini yang harus kita cari. Aku sejati. Apa bunyi kalimatnya? Ulangi. 时时事事处处流露出庄严、空灵、幸福之美的本性。Lalu 放空自己，身心归零。Lalu 立足先天，展现强大的正向能量. Apa arti 正向能量? Positive energy. 正向, lanjut. 正向磁场. Apa itu? Apa artinya? Cecang itu tempat, lokasi, lingkungan yang positif. Lalu di 作为这身云层，再加上师尊师母天命的外在云层，内外合一，如此才能免于末世三灾八难。Oke, next ya. Nah, anak-anak jawabannya ada di situ, yaitu kita bagaimana mencari aku yang sejati. Oke, siapa? Udah pernah dengar ceramah kan? Siapa aku yang sejati? Siapa? Felix, bantu Foyen ke bawah, ambil kutipan Cikuce lantai 1. Ya, siapa aku yang sejati?
Kalian pernah dengar ceramah ya? Siapa aku yang sejati? Kamu yang sebenarnya itu siapa? Hah? Anak laumu, oke. Laumu de haizi. Siapa itu? Sini nak. Siapa itu? Kenapa kita bisa jadi anak laumu? Kenapa kamu disebut anak laumu? Bunda di rumah melahirkan kamu apa? Hah? Raga. Laumu melahirkan kamu apa? Roh kehidupan, yaitu apa? Hah? Liangsin. Apa itu liangsin? Nurani. Oke, come back. Oh, Koyen bilang aku yang sejati itu adalah nurani. Ini kita simpan dulu. Kita come back di sini. Ke sini ya. Come back ya. Kewijaran. Kalau aku di wihara berbeda, aku di rumah berbeda, aku di sekolah berbeda. Itu karena aku dipengaruhi oleh lingkungan, oleh orang-orang di sekeliling aku. Artinya aku berubah bukan karena aku, tapi karena semua yang ada di luar diriku. Betul? Artinya aku secara pribadi bukan dikendalikan oleh aku, tapi aku dikendalikan oleh orang lain dan lingkungan. Artinya aku tidak menjadi tuan atas diriku sendiri. Setuju nggak? Oke? Berarti aku tidak menjadi tuan. Nah, ini penting ya. Siapa tuan atas dirimu? Siapa pemilik aku? Kalau aku adalah bunglon, aku selalu beradaptasi terhadap lingkungan. Artinya yang menjadi tuan atas diriku adalah orang lain. Kalau orang lain mau aku jadi A, aku akan jadi A. Orang lain mau aku jadi B, aku jadi B. Kasihan gak sih kalau kita hidup seperti itu? Tapi banyak manusia hidupnya seperti ini loh. Buktinya apa? Ada orang belajar merokok gara-gara siapa? Hah? Gara-gara siapa? Teman. Ada banyak orang bercerita kepada Koyen, kenapa asal muasal dia belajar merokok? Itu hanya karena teman. Temannya hanya cukup satu kata kontrol dia. Bro, rokok. Enggak ngerokok. Cukup. Kan cowok, masa enggak ngerokok? Enggak keren amat sih kamu. Hanya dengan satu kalimat dia jadi perokok. Jangan anggap remeh loh ya. Itu terjadi loh ya. Bahkan ada salah satu teman Miss Yeni, teman Koyen, dia menjadi pengkonsumsi narkoba hanya karena temennya tuh bilangin, bro cobain. Enggak, agama saya mengajarkan tidak boleh. Kalau lu gak mau coba, udah lu gak usah jadi teman kita. Satu kalimat. Ada orang di Yogyakarta, ini sekarang sedang terjadi ya. Demi bisa masuk ke dalam satu geng pertemanan, mereka punya satu syarat. Kamu harus ambil yang namanya cerurit, tahu cerurit? Cerurit itu senjata tajam yang buat potong rumput yang berbentuknya kayak sabit bulan. Anda tahu apa yang terjadi? Kalau kamu
Kalau kamu mau masuk ke dalam pertemanan, lingkungan pertemanan kami, karena kalau kamu bisa masuk ke dalam kelompok itu, kemanapun kamu berada, kamu akan dihormati oleh orang lain, kamu akan ditakuti oleh orang lain. Sehingga kesannya kelompok tersebut itu tuh ada kelompok yang keren. Menurut Anda keren enggak? Enggak, karena kamu siu tahu. Coba kamu enggak siu tahu, kamu akan memandang itu keren. Karena di Yogyakarta itu ngetren banget. Kalau kamu bisa masuk ke kelompok itu, dimanapun kamu berada, wah kamu tuh akan sangat dihormati orang. Kalau kamu masuk kelompok itu, syaratnya satu. Gak tahu satu atau banyak ya. Salah satu syaratnya kamu harus bawa celurit, pergi ke tempat keramaian, bawa pakai motor, dibonceng di belakang, kamu harus celurit siapapun yang kamu lihat di tepi jalan. Hak. Mati nggak? Mati nggak orang itu? Mati. Lalu kamu masuk kelompok itu atau masuk penjara? Kan? Tapi kan kenapa? Bodoh nggak orang ini? Nganggunya kenceng, bodoh kan? Anak-anak, kita tuh sama loh dengan dia. Kenapa? Dia kan bunglon. Betul? Kenapa dia bisa ngerokok? Kenapa dia bisa sampai narkoba? Kenapa dia sampai bisa bunuh orang? Kan bunglon. Karena dia harus beradaptasi terhadap lingkungan pertemanannya dia. Kita hari ini belum melakukan hal-hal semua itu karena kita terselamatkan lingkungan yang laumu dan orang tua Anda hadirkan untuk Anda itu lingkungan positif. Coba lingkungan yang dihadirkan kepadamu hari ini adalah lingkungan negatif. Ponakan Miss Yeni, ponakan kandung Miss Yeni. Usia 16 tahun, minum, ngobat, rokok, klub malam, cewek. Dan sekarang dia sudah menikah, punya anak. Kamu mau ngomong apa? Itu kan ponakannya Foyen, seorang Foyen punya ponakan. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena lingkungannya begitu. Teman-teman sekolahnya begitu. Makanya dia bisa jadi seperti itu. Jadi jadi bunglon tuh bahaya gak sih nak? Bahaya. Jadi apa yang terjadi dalam hidupmu sekarang itu salah. Tolong eja sekali lagi dalam hati. Nak, eja, pejamkan mata Anda. Eja, apa yang aku jalani saat ini itu salah. Lalu apa yang benar? Apa yang benar? Cari tahu. Apa yang benar, Foyen? Yang benar. Kamu harus cari Tuhan kamu itu yang benar itu siapa? Kalau kamu sudah ketemu Tuhan kamu siapa, maka apapun lingkungan kamu gak akan pernah berubah. Ayo kita main teka-teki. Siapa Tuhan yang harus ada dalam dirimu yang membuat kamu dimanapun kamu berada, mau di klub malam, mau di lingkungan pelacuran, ya, mau di lingkungan semuanya pemakai narkoba, semuanya perokok, kamu tetap tidak akan pernah berubah. Kamu adalah satu, itu aja. Siapa? Itu. Ayo, teka-teki, yang bisa jawab Foyen kasih hadiah. Apa hadiahnya bingung? Nanti Foyen masuk kamar Foyen cari hadiahnya. Mungkin mita ai gitu ya. Udah kan kalau dikasih mie yang nggak sehat-sehat tuh paling hobi biasanya ya. Ayo, Nelly. Masih ada sisa barang My Treasure kemarin? Sini, bawa. Yes. Ayo, teka-teki, jawab, siapa Tuhan? Jeng. Oke, vegania. Ih, dari tadi vegania melulu, cowok. Iya. Cowok. Ih, asik ngobrol sendiri lagi. Jawab pertanyaannya. Saya nggak mau lihat cewek, lihat cowok aja. Nah, apa? Laumu, yakin?
Gimana caranya? Laumu. Ya, laumu kan mungkin ya di atas sana atau di altar ya. Laumu tarik. Geram, jadi tuan. Gitu. Gimana caranya? Tuh, kasih pakai mic biar kedengaran semua. Jadi agar laumu dapat menjadi tuan di atas diri kita harus lebih intim, memperdalam kebijaksanaan kita di lingkungan biara ini. Kita dapat mengupgrade diri agar dapat lebih dekat dengan laumu. Dengan itu kita dapat semakin berkontak hati dengan laumu dan menjadikannya sebagai tuan di atas diri kita secara tidak langsung, tapi kayak melalui kontak hati, bukan ditarik dari langit. Ini jawaban seorang pria, ya. Jawaban wanita? Ayo, ya. Intan? Hal. Jadi menurut Tasya yang harus dijadikan tuan sebagai tuan dalam diri kita itu hati nurani kita. Oke. Mengapa? Mengapa? Karena selama ini itu kan sebenarnya kita anak laumu, hati nurani kita itu sebenarnya bersih. Cuman selama ini ya gitu dikotori karena kita. Jadi kalau hati nurani kita udah bersih, otomatis mau lingkungan kita kayak gimana pun nggak bakal berpengaruh. Oke, sisi cepe, cingso. Ada yang mau kasih jawaban lain? Ada yang mau kasih jawaban lain? Berarti setuju ya? Setuju? Yang setuju dengan jawaban Satya tunjuk tangan. Boy, jangan lihat orang. Jawab dengan dirimu sendiri, bukan lihat orang. Nah, kalau kamu lihat orang, kamu bunglon. Orang angkat tangan, kamu angkat tangan. Orang nggak angkat tangan, kamu juga nggak angkat tangan. Gimana sih, kan udah mau berubah, udah tahu salah. Ayo. Ini kelas sama cucu Fan tuh sebenarnya apa sih, diomelin terus dari tadi. Hah? Oke, hanya 3. Yang merasa jawaban siapa namamu nak? Clarissa. Yang merasa jawaban Clarissa benar tunjuk tangan. Oh banyak. Oh oke, thank you. Yang nggak tunjuk tangan apa jawabannya? Siapa yang nggak tunjuk tangan? Apa jawabannya? Jawabannya iblis, poin. Gitu. Lagi mikir. Kelamaan mikirnya. Aduh, tenggorokan Fan gatal banget. Kok lebih banyak memilih Clarissa? Kenapa enggak memilih Satya? Apakah nurani dan laumu itu berbeda? Hah? Nurani sama laumu beda apa sama? Sama apa beda? Kalian nih ya, kalau pengen bertanya, itu nadanya naik terus. Baru Anda dijawab. Gimana sih? Nurani sama laumu sama apa beda? Nurani sama laumu sama apa beda? Bukan? Bunglon kalian nih ya. Tapi bukan berarti bunglon salah ya. Jangan. Nah, tolong jangan salah mengartikan apa yang saya sampaikan. Keterkadang manusia harus jadi bunglon, tapi beda konteks ya. Misalnya, kamu lagi di bioskop. Bukan yang bioskop deh, kamu lagi di rumah duka. Orang sedang berduka. Lalu kata Foen gak mau jadi bunglon, lalu kamu di rumah duka kamu ketawa. Kan aku bahagia Foen, aku orang bahagia. Dimanapun aku berada ya aku bahagia. Kan aku gak jadi bunglon. Itu disebut tidak bijak, gak arif. Awas ya kalau ada yang begitu ya. Lalu saya didatangin sama papa mama kalian, Foen ngajarin apa sama anak saya. Nah, awas ya. Tolong ya udah gede ya, bijaksana ya. Tahu mana menempatkan, kapan harus jadi bunglon, kapan tidak ya. Oke.
Berarti Anda semua setuju dong? Tuan atas diri saya harus liangsin dan laumu. Setuju? Selamat, Anda menemukan jawaban yang benar. Sini Satya sama Clarissa. Ini disebut pancingan. Pancingan. Biar next time Anda semangat untuk menjawab. Fai Tien, Satya, man tun tun, kredit. Aktif progresif. Clarissa. R, San. Man tun tun, kredit ya. Sama Fen harus cepat. Ada ya penceramah kayak Cinrong poinnya. Ya gitulah adaptasi ya. Bunglon. Oke. Setuju. Dan jawaban Anda benar. Kita tahu. Sekarang semua tahu kan? Tahu kan? Tahu kan? Siapa Tuhan atas dirimu? Laumu dan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya aku menjadikan laumu dan nurani itu Tuhan, penguasa atas semua isi kepala saya, badan saya, tangan dan kaki saya, serta semua indera mulut, mata, telinga. Gimana caranya? Tuh. 2. Nah, Cai. Selalu nih Cai pahlawan kalian ya. Yang menyelamatkan kalian dari Koso 10.000 ya. Kalian harus sia-sia sama Cai nanti sama Pegania ya. Oke, apa? Menurut Hoshe jawabannya adalah kita harus membina diri dengan bersungguh-sungguh. Membina diri dengan sungguh-sungguh. Oke, silakan duduk. Jawabannya sangat luas ya. Ada yang bisa mempersempit lagi? Kakak senior boleh ikut menjawab ya. Bantuin jadi pahlawan anak-anak biar mereka nggak Koso 10.000. Nah, ada lagi? Siapa yang bisa mempersempit? Ada yang mau mempersempit? Berarti kita masih belum tahu jawaban kan? Tahu Puyen, tapi gimananya nggak tahu. Caranya gimana nggak tahu. Ada yang sudah tahu gimana caranya? Ya. Ikutin Liu Takemu punya itu. Wah, jawaban kamu Lebih sempit kan daripada membina doang. betul, silakan duduk. Kan yang penting poin butuh jawabannya yang lebih sempit daripada membina. Betul, lihat kamu. 6 poin yang diceramahkan lecturer-nya. Apa 6 poin itu? Nanti kita baru bahas. Tunggu sesi bersama para fan Anda ya. Ya ini waktu fan nggak panjang. Nanti kalau kalian bingung apa tuh kita kamu tanya sama Lenka Poyen. Biarkan Lenka Poyen yang menjawab. Oke, jadi anak-anak bagaimana caranya menjadikan laumu liaksin sebagai Tuhan atas diri kita. Ini adalah PR seumur hidup yang harus kamu jalani. Ya. Caranya hanya satu. Dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur kembali, jadikan Tuhan dan nuranimu sebagai patokan dalam kamu menjalani setiap menit, setiap detik. Gampang gak jawabannya? Gampang kan? Dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi, jadikan laumu milpo sebagai patokan, kompas. Gampang gak prakteknya? Enggak, makanya Fen bilang itu PR seumur hidup. Kita mulai dari bangun pagi.
ketika kamu bangun pagi, ketika nuranimu atas dirimu, ulang pertanyaannya ya. Kan tadi kamu bilang, di rumah aku tuh mager, males gerak, ya kan? Lalu aku tuh anaknya suka melawan, misalnya males. Harusnya kalau kita yang bunglon tadi, bangun tidur kita gimana sih kalau kita mager? Bisa jadi kamu bangun tidur gak beresin tempat tidur, betul? Bisa jadi kamu bangun tidur, kamu tidak berdoa, kan malas banget. Bisa jadi bangun tidur pun kamu ke sekolah gak mandi, kan mager. Bisa jadi kamu bangun tidur, kamu gak langsung bangun, kamu masih bangun tidurnya masih tarik-tarik, gitu kan? Betul gak? Ya, atau bangun tidur, hal pertama yang kamu lakukan itu adalah buka handphone. Ada yang ketawa, berarti setuju. Ya kan? Ini kan kalau aku yang lingkungan rumah yang menjadi tuan atas diriku. Sekarang kita comeback ke sini. Kalau hari ini Nite liangsin nuranimu yang menjadi tuan atas dirimu. Ketika bangun pagi, hal apa yang kamu lakukan? Hal apa? Kalau hidupmu penuh dengan laumu, ya, hidupmu selalu patokannya liangsin, kamu sangat bernurani. Nuranimu tuh sadar cemerlang. Hal pertama yang kamu bangun, apa yang kamu lakukan? Jawabnya jangan bisik-bisik. Telinga Foin itu ya agak sedikit bermasalah. Nah, jangan bisik-bisik, tak dengar. Apa? Berdoa. Oke, jadi berbeda dong. Betul? Aku yang di sini dengan aku yang di sini jadi berbeda kan? Sama-sama di rumah. Sama-sama tidur di tempat yang sama. Bangun di jam yang sama. Tapi perilaku aku jadi berbeda enggak? Berbeda. Oke. Setelah bangun aku berdoa. Kalau kamu punya nurani menjadi tuan atas dirimu, kamu bangun tidur, kamu akan suruh mamamu yang lipat selimutmu enggak? Enggak. Jadi otomatis kamu lipat enggak? Lipat, kan? Beda lagi kan? Beda lagi kan? Hanya dengan kita mengganti tuan atas diri kita, semua kepribadian kita bisa berubah loh. Oke. Sekarang kita simpulkan. Waktu fans sampai jam berapa ya teman-teman? 2.15, sisa 3 menit. Langsung kesimpulan ya. Dengan kita menjadikan liangsin lau sebagai pengendali atas diri kita, tuan atas diri kita, otomatis kita positif nggak nak? Positif kan? Mau kita diwihara kuai. Di sekolah kita kuai nggak? Kuai. Di rumah kita kuai nggak? Kuai juga. Di tempat masyarakat bisa kuai nggak? Bisa. Karena ketika kamu menjadi tidak kuai, tidak baik, nurani kamu akan berteriak-teriak. Tuan atas dirimu akan bersuara. Setuju nggak? Contoh paling gampang. Ketika Anda selesai diklat, hatinya penuh dengan lauk. Nuraninya, seluruh tubuh nurani adalah Tuhan. Dimanapun kamu berada. Baik gak? Baik kan? Tapi bisa gak mempertahankan hati yang selesai diklat itu berlestari? Bisa gak? Harusnya bisa. Kalau saya jadikan dia Tuhan. Kenapa tidak bisa? Karena kamu balik lagi jadi bunglon. Betul gak? Setelah selesai diklat, kamu pulang ke rumah, kamu balik lagi menjadi kamu yang sebelum kamu ikut diklat, kamu yang di rumah itu. Setelah kamu selesai diklat, kamu balik lagi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman
yang seperti itu, kamu balik lagi jadi seperti itu. Padahal waktu kamu diklat, kamu sudah ini. Jadi PR kita cuma satu, bagaimana aku mempertahankan aku yang sudah dibenerin di diklat itu. Pulang sampai ke rumah, aku mempertahankan hati sejatiku. Mempertahankan hati sejati ini gak gampang. Gimana kamu mempertahankan hati sejati kalau kamu tidak pernah mendekatkan diri, tidak pernah dicas? Cara gampang untuk mempertahankan nuranimu, kemana-mana, lakukan apapun setiap detik, setiap menit, itu ada kata laumu. Pasti kamu bisa. Bangun tidur, laumu sepe. Mau berangkat sekolah, laumu sepe. Makan, laumu sepe. Belajar, laumu sepe. Ketemu teman yang nakal, laumu sepe. Ya. Ketika mulutmu mau marahin orang, ya, ketika kamu lagi memukul orang, semua yang ada di lingkungan di sekitarmu, orangnya mau sebrengsek apa, lingkungannya mau sejahat apapun, ketemu sama orang bagaimanapun bentuknya, kalau hatimu dan dirimu selalu kamu akan terus kembali. Yang ada di luar sana itu, kamu sudah akan pandang dengan hambar. Bisa? Bisa? Gampang kan? Mulai hari ini, yuk berjanji sama-sama. Dalam setiap detik, setiap menit, apapun yang kamu lakukan, jadikan habit. Oke? Habit, tahu habit? Habit itu, sebuah habit bisa dibentuk berapa lama? 1 hari bisa? Tak bisa. Paling lama berapa? Hah? Menurut survei, sebuah habit, kebiasaan baik, bisa menjadi milik seseorang, butuh waktu berapa lama dia biasakan diri? Berapa hari? Berapa? Aduh, gak kedengaran. Hah? Si Suci. 21 hari, kata Derek. Ada lagi jawaban lain? Ada yang bilang 3 bulan. Ada yang bilang bertahun-tahun. Kungfunya lemah banget. Ada yang bilang 7 hari. Intinya habit itu tidak bisa dibentuk langsung, aku mau berubah, langsung berubah, tidak bisa. Itu harus dibentuk melalui proses panjang. Paling pendek 7 hari, paling lama mungkin 3 bulan atau berapa bulan. Jadi anak-anak, mulai dari hari ini, hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, berusaha berjuang. Bagaimana aku menjadikan laumu dan nuraniku sebagai tuan atas diriku. Dari aku bangun tidur sampai aku tidur lagi, kata laumu sepe tidak boleh meninggalkan mulutmu dan hatimu dan pikiran. Otomatis pada saat itu laumu midokfo yang sin sudah menjadi tuan atas dirimu. Baru semua lingkungan mau seburuk apapun itu, kamu tetap karena iman kamu ada di yang sin. Semua lingkungan tidak akan bisa mempengaruhi kamu. Tapi gak segampang itu. Kita butuh terus memupuk agar nurani itu tetap teng berkilau. Gimana caranya? 1, ikut Megen. Kenapa? Nah kamu hanya ikut Megen bisa dengar dharma seperti ini kan? Ribet 2, ikut kelas Indira. Sekolah minggu. Kenapa? Karena ketika kamu mendengarkan dharma, kamu tuh kasih makan ke dia. Kalau kamu tidak kasih makan ke dia, kelaparan. Mending kelaparan, setidaknya masih hidup. Kalau dia mati, pernah dengar kalimat Meyol Yangsin? Kenapa Meyol Yangsin? Yangsinnya mati. Kenapa Yangsinnya mati? Enggak dikasih makan.
Gimana cara kasih makan? Dengar dharma, apa? Kosong, Chanhui, Sao siang. Jadi sekolahlah di Maitreya School Jakarta. Setiap hari jam 11 kita ada kebaktian siang. Ayo, sekolah lain nggak ada. Promosi sekolah. Alah, poin sudah lewat 5 menit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sharon, apa yang poin sampaikan ini, kalau kamu dapat intinya, itu akan membuat hidupmu berubah. Masa depanmu berubah. Jalan siutau pantaumu berubah. Tapi kalau apa yang poin sampaikan kepadamu hari ini, kamu masuk kuping kiri, kuping kanan, kamu tidak simpan dalam hatimu, tidak kamu cerna dan kamu tidak jadikan itu sebagai milikmu, ya udah, itulah Anda balik lagi jadi bunglon. Jalani kehidupan yang berbahaya itu. Dan hiduplah dengan keletihan, kecapean, setiap saat muka berubah. Ganti muka setiap saat. Ya. Jadi manusia munafik setiap saat. Seumur hidup. Jadi tolong apa yang Fuen sampaikan hari ini cerna. Pulang sampai ke rumah, sebelum tidur jangan buka handphone, cerna. Cucu Fuen, Sindrong Fuen tadi ngomong apa ya? Ini tuh gak benar, bunglon tuh salah. Yang benar tuh yang sin laumu. Gimana ya caranya ya? Kondisi aku kayak gini, di rumah tuh aku kayak gini, di sekolah tuh aku kayak gini. Gimana ya aku bisa berubah? Karena ketika kamu berubah, jadikan yang sin sebagai tuan. Gak segampang itu bro. Sis, teman-temanmu aneh. Kok tumben. Papa mamamu aneh. Kok tumben. Semua orang jadi ikut harus beradaptasi dengan kamu. Tapi anak-anak ketika kamu berubah, percayalah lingkunganmu juga akan ikut berubah. Itu disebut ciuran. Oke? Paham? Cerita aja.